Halo, selamat pagi semua. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, begitu ya. Jadi, kalau di SMP itu kan kita belajar tentang IPS terpadu, begitu. Nah, di dalam IPS terpadu itu sebenarnya terkumpul beberapa mata pelajaran besar, begitu ya. Materi yang sangat besar dan sangat luas dan cangkupannya itu sebenarnya berbeda-beda. Namun karena berkaitan satu dengan yang lain dengan sosialnya manusia, maka disatukan dalam satu cakupan yaitu ilmu pengetahuan sosial begitu. Jadi, selama ini kita sudah belajar beberapa materi dan coba kalian ingat-ingat apa saja ya materi yang sudah kita pelajari di semester lalu begitu. Nah, semester lalu tuh sebenarnya kita sudah mempelajari dua bab ya. Nah, di setiap babnya tuh sebenarnya punya apa namanya? Punya induk masing-masing begitu ya. Ibu sebut dengan induk masing-masing. Misal, yang pertama kita belajar tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, itu kita sedang mempelajari eh, geografinya, bagian geografinya. Karena kan kita belajar tentang letak negara, letak astronomis dan geografisnya begitu. Lalu di bab 2-nya kita belajar tentang perubahan sosial, budaya dan globalisasi. Nah, itu mata pelajaran sosiologi begitu. Nanti di SMA sebenarnya ini akan dipisah-pisah begitu ya. Dan sekarang kita belajar tentang apa? Nah, sekarang kita belajar tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan, nah itu berkaitan dengan ekonomi begitu ya. Dan ini adalah eh, bagian dari ekonomi, dari mata pelajaran ekonomi begitu. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang bagian ekonominya, yaitu berbicara tentang bagaimana wilayah satu dengan wilayah lainnya, pulau satu dengan pulau lainnya, negara satu dan negara lainnya itu saling membutuhkan di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat begitu. Oke, tuliskan apa saja yang kalian ingat tentang materi semester lalu. Nah, ini nanti eh, tuliskan saja di dalam buku kalian atau nanti kita akan bahas juga ketika kita bertemu di Teams begitu ya. Nanti coba kalian ingat apa saja yang sudah kalian pelajari di semester lalu tentang materi-materi yang tadi Ibu bilang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab 3 ya, yaitu bagian ekonominya, tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada kata ketergantungan, di mana artinya satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan antar ruang, berarti tidak hanya satu ruang, ada beberapa ruang. Nah, kita lihat apakah mereka saling tergantung atau tidak. Lalu bagaimana ketergantungan mereka ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka masing-masing begitu. Nah, di dalam materi ini kita akan mempelajari ada 4 subtopik begitu ya, yaitu tentang perdagangan internasional, ekonomi kreatif, peluang meraih keunggulan, dan pasar bebas. Nah, nanti satu persatu kita akan pelajari dengan detail begitu. Kira-kira mengapa ya kita harus belajar tentang materi tersebut? Coba kalian pikirkan dulu selama beberapa menit. Pikirkan, pastikan udah ada satu kalimat yang terlintas di kepala kalian, begitu. Oke, keep. Nanti kita akan bahas bersama-sama, begitu ya. Nah, inilah yang menjadi tujuannya Ibu mengajarkan materi ini kepada kalian. Ibu sudah susun dalam satu paragraf begitu ya, yang Ibu rasa ini cukup merangkum tujuan Ibu mengajarkan materi ini kepada kalian, yaitu kita manusia diberikan potensi untuk memelihara dan mengusahakan setiap ciptaan yang ada di bumi ini, ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Kita diberi mandat, yaitu untuk apa? Berkuasa dan menaklukkannya, artinya memelihara dunia ini, begitu ya. Nah, di dalam memelihara dan mengusahakan ciptaan Tuhan, manusia perlu sikap yang bertanggung jawab. Ingat,
Pertama kali Tuhan menyuruh Adam dan Hawa untuk memelihara bumi, Adam dan Hawa gagalkan karena dia terlena dengan keinginan mereka pribadi. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan sekarang kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dan kita perlu adanya pemulihan begitu. Sehingga melalui pelajaran ini Ibu mau mengingatkan tentang peran kita seperti apa dan bagaimana sikap kita. Nah, peran kita adalah memelihara, bukan merusak. Dan memeliharanya dengan apa? Dengan bertanggung jawab supaya tidak ada kerusakan-kerusakan lagi begitu. Nah, agar setiap usaha yang dilakukan hanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan-nya. Karena tujuan hidup kita yang paling utama adalah memuliakan nama Tuhan yang sudah menciptakan dan memelihara kehidupan kita di bumi ini. Begitu. Nah, Ibu punya ada peraturannya di dalam kelas Ibu. Setelah Ibu melihat satu semester berjalan yang dulu, Ibu melihat ada kekurangan, begitu ya. Nah, oleh karenanya kita harus selalu belajar dan memperbaiki ya. Jadi, Ibu tetap menaruh 3R ini, begitu ya. Ibu tetap menekankan 3R ini, namun Ibu menyusunnya di dalam satu sikap-sikap yang praktis begitu ya. Yang pertama itu readiness. Readiness itu berarti berbicara tentang kesiapan. Artinya kita harus siap. Nah, Ibu bisa lihat kalian siap atau tidak, yaitu dengan kalian absen tepat waktu, lalu kalian punya device itu semuanya udah siap juga, baterainya full ya, baterai HP atau laptop kalian full begitu. Lalu sikap yang reflektif. Nah, yaitu mengerjakan tugas dengan baik dan dengan maksimal. Tidak asal-asalan sudah selesai. Begitu ya, tapi memang dengan hati mengerjakannya sehingga hasilnya pun baik begitu. Lalu ada responsibility, yaitu tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya Ibu bisa lihat kalau kalian tuh kumpul tugas tepat waktu atau tidak. Nah, kalau kalian tepat waktu, maka kalian bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan kepada kalian. Begitu. Dan yang terakhir, Ibu punya, mungkin kalian sudah tahu karena ini juga dilakukan oleh Pak Geri begitu ya di pelajaran IPA atau PKN begitu ya. Dan Ibu juga merasa oh ini juga mungkin bisa membantu anak-anak, bisa juga membantu Ibu melihat sejauh mana mereka memahami materi yang sudah Ibu ajarkan begitu. Jadi setiap akhir pelajaran kalian mesti mengisi exit poll yang ada di Telegram yaitu berupa kuis-kuis begitu. Jadi kalau misalkan tidak isi, maka nilai sikap harian kalian itu C begitu. Karena kan nilai sikap ini per hari Ibu hitungnya. Jadi pastikan di hari itu kalian isi exit poll supaya nilai sikap kalian A. Kalau misalnya kalian tidak isi, maka hari itu nilai sikap kalian C begitu. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam materi kita karena minggu lalu kita tidak belajar, jadi hari ini Ibu kejar untuk materinya begitu ya, yaitu tentang perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan internasional? Coba kalian pikirkan dulu. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, perdagangan internasional berarti antar negara begitu ya. Tidak hanya satu negara saja berarti kan. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, kita lihat pengertian perdagangan internasional itu yaitu proses tukar-menukar barang atau jasa antar dua negara. Benar ya, antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan laba. Tapi sebenarnya tidak hanya sebatas mendapatkan laba saja begitu ya, tetapi ada tujuan utama di situ yaitu saling membantu dan saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain antar negara satu dan negara lain. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa istilah yang terdapat di dalam perdagangan internasional, begitu ya. Yang pertama adalah ekspor, lalu impor, eksportir, dan importir. Nah, mungkin kalian sudah sangat familiar ya dengan istilah-istilah ini, kalian juga sering dengar begitu. Barang impor, mengekspor barang, begitu. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Yang pertama adalah ekspor, yaitu mengirim barang ke luar negeri. Impor masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, eksportir itu pelaku ekspor yang mengirim barang ke luar negeri, perusahaan biasa kan. Lalu impor yaitu pelaku impor itu
dari pihak luar negerinya, begitu. Selanjutnya, kita akan lihat perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan internasional. Sekilas memang kita sudah tahu kan, perdagangan dalam negeri ya udah hanya di dalam negara tersebut. Kalau internasional berarti antar negara, begitu. Tapi ada detail-detail yang perlu kita pahami bersama ya. Yang pertama adalah perdagangan dalam negeri itu dilakukan dalam satu wilayah negara pastinya. Lalu pembeli dan penjual itu cenderung bertemu secara langsung, cenderung ya, tapi memang tidak semua karena sudah ada online. Lalu yang ketiga adalah mata uangnya sama. Dan yang keempat, tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Nah, retribusi itu apa? Itu seperti biaya yang kita keluarkan setelah kita sudah menggunakan fasilitas, suatu fasilitas. Biasanya kayak uang parkir, uang sampah, dan lain sebagainya. Lalu biaya angkut murah, karena cuma antar negara. Dan kualitas barangnya bervariasi. Ya walaupun ada yang tidak berkualitas, ada yang cukup berkualitas, ada yang sangat berkualitas, begitu. Dan masih di dalam satu cakupan hukum nasional. Hukumnya satu, begitu. Jadi ya tetap dalam hukum perdagangan di negara tersebut saja yang berlaku, begitu. Lalu kalau perdagangan internasional yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara pastinya. Lalu pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Ada juga sih yang bertemu, tapi kebanyakan tidak bertemu begitu. Lalu mata uang berbeda sehingga menggunakan devisa. Devisa itu apa? Adalah valuta asing, mata uang asing yang digunakan untuk transaksi internasional. Biasanya itu sudah diakui oleh secara internasional begitu ya sebagai alat tukar internasional, yaitu seperti dolar Amerika, yen yen Jepang, euro dan lain sebagainya. Dan dikenai pajak atau bea masuk ya kan, ada bea cukai begitu. Kalau kan biasa dikirim pakai kapal dan di pelabuhan biasa ada pungutan bea masuk, bea keluar begitu ya. Lalu biaya angkut mahal tentu ya karena antar negara. Dan kualitas barang sesuai standar internasional ya pasti kualitasnya tuh udah kualitas di atas rata-rata begitu, udah sangat berkualitas begitu. Lalu hukum yang berlaku itu adalah hukum internasional. Jadi itu untuk ada hukum yang internasional untuk perdagangan internasional begitu. Oke, sekarang kita akan lihat faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Karena segala sesuatu terjadi pasti ada pendorongnya begitu ya. Yang pertama itu adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Indonesia punya banyak rempah-rempah, Eropa tidak, sehingga terjadilah perdagangan internasional. Lalu yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia itu kan dipakai untuk apa? Untuk melakukan produksi begitu ya. Jadi kalau misalnya Indonesia walaupun punya perusahaan yang untuk merakit mobil, tetapi sumber daya manusianya kan belum memiliki pengalaman dan kualitas yang tinggi, sehingga Indonesia masih tetap membeli mobil yang dari luar negeri, misal Jepang, karena di sana kualitas sumber daya manusianya sudah berkualitas begitu ya, sudah tinggi sehingga terjamin produk-produknya begitu. Lalu yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya tentu ya, ya sama kita gunakan aja contoh yang tadi di nomor 2 yaitu teknologi yang di Indonesia belum canggih, tapi di Jepang sudah canggih sehingga Indonesia masih tetap mengimpor barang Jepang untuk Indonesia, misal alat elektronik, mobil dan lain sebagainya begitu. Lalu perbedaan budaya suatu bangsa, ya Indonesia memiliki budaya membatik, negara lain tidak, dan negara lain tertarik untuk membeli batik Indonesia, jadi terjadilah perdagangan internasional. Lalu yang kelima, perbedaan harga, upah, biaya, produksi, dan selera. Nah, kalau misalnya teknologi, tingkat kualitas di satu negara itu lebih canggih, maka biaya produksi mereka juga akan lebih rendah sehingga biaya biaya
biaya untuk memproduksi suatu barang juga akan rendah juga kan, sehingga harga harga jualnya pun murah, sehingga negara-negara lain akan mencari produk-produk yang lebih murah kan, sehingga kalau misal mobil Jepang tuh murah, ya udah mereka beli mobil Jepang aja daripada mobil yang mereka rakit sendiri yang akan membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi begitu. Lalu apa manfaatnya perdagangan internasional? Oke, oke. Jadi manfaat perdagangan internasional itu ya pertama adalah kebutuhan setiap negara terpenuhi, pasti ya. Lalu menuntut kreativitas suatu negara. Kenapa? Karena setiap negara pasti memproduksi hal-hal yang menjadi ciri khas negaranya sendiri. Jadi mereka harus kreatif dong supaya tidak sama dengan negara lain. Lalu mendorong kegiatan produksi tentu karena kalau tidak ada produksi maka tidak akan terjadi perdagangan. Ya, jadi setiap produsen akan memproduksi sebanyak-banyaknya supaya dapat terjual begitu. Lalu meningkatkan persahabatan antar negara. Jadi kalau misalnya tidak ada persahabatan antar negara maka tidak akan terjadi perdagangan internasional ya. Baru-baru ini ada masalah antara Amerika dan Cina yaitu perang dagang. Jadi Amerika itu tidak menutup uh, memblok Cina supaya tidak mengekspor barang ke Amerika. Amerika juga begitu, tidak akan mengekspor barang ke Cina. Nah, itu ada masalah-masalah mungkin di sana, begitu. Sehingga ya, kalau misalnya ada persahabatan, maka terjadilah perdagangan internasional. Kalau ada masalah ya, maka terjadilah seperti yang dilakukan Amerika dan Cina, begitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pendapatan bertambah. Tentu kan, kalau ada perdagangan internasional, maka produk produk terjual, pendapatan bertambah, begitu. Dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya, yang lain-lain nanti kalian juga bisa lihat di internet. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hambatan perdagangan internasional. Nah, hambatan ini biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah untuk melindungi perekonomian negaranya. Yang pertama itu adalah proteksi, yaitu barang-barang yang dijual di barang-barang luar negeri yang dijual di Indonesia itu harganya lebih tinggi daripada barang dalam negeri. Nah, supaya orang-orang beli barang dalam negeri saja, begitu. Lalu yang kedua adalah kuota. Jadi pemerintah menetapkan kuota untuk barang-barang dari luar negeri supaya tidak banyak bersebar di seluruh Indonesia, supaya tetap barang dalam negeri itu tetap terjual, begitu. Yang barang dari Indonesia, produk-produk Indonesia tetap terjual. Begitu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai produk Indonesia supaya apa? Pendapatan nasional kita meningkat gitu. Lalu ketiga adalah tarif. Jadi ada tarif kan, tarif pajak dan bea cukai. Nah, biasa kalau misalnya untuk barang-barang impor yang dari luar negeri, tarifnya lebih tinggi daripada biaya untuk ekspor karena dari dalam negeri ke luar negeri kan. Kalau misalnya tarifnya mahal juga, maka banyak perusahaan tidak akan mau mengekspor barangnya ke luar negeri. Jadi pendapatan Indonesia kan tidak meningkat begitu. Lalu ada yang terakhir, politik dumping, yaitu politik ini kebijakan menjual barang dari dalam negeri di luar negeri itu lebih mahal, lebih murah harganya supaya banyak dibeli karena kan orang-orang bakal cari yang lebih murah kan. Nah, kalau kita jual barang produk Indonesia di luar negeri itu dengan harga murah, maka orang-orang akan membeli dan pendapatan negara negara kita akan meningkat ketika barang-barang kita banyak yang beli di luar negeri dan devisa harta kita yang namanya devisa yaitu mata uang asing akan banyak juga yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi secara internasional begitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi ketika kita bertemu di Teams begitu ya supaya pemahaman kita lebih utuh begitu. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan pelajaran yang banyak mengenai materi-materi yang kita sudah pelajari ini ya. Terima kasih. See you.